tentang hambatan terhadap perkembangan ilmu di dunia Islam. Oke. Jadi sebetulnya ada dari dalam dan dari luar ya. Tapi ya kejadiannya bisa barengan itu hambatan-hambatan tersebut ya. Misalkan tentang filsafat dan ilmu pengetahuan yang sains itu dulu ya namanya juga eksplorasi kadang sering perlu bantuan biaya ya. Seperti sekarang juga selalu ada biaya riset kan, ada lembaga-lembaga riset yang orang-orangnya digaji gitu, alat-alatnya dibiayai dan sebagainya. Dulu itu di negara-negara Islam yang dulu ya awal-awal kemudian ke Bani Abbasiyah terutama. Kalau Bani Umayyah yang di Spanyol ya, yang di Alhambra itu seperti Ibnu Rusdi gitu. Nah, itu selalu perlu biaya, maka banyak yang dibiayai oleh pihak kerajaan gitu ya. Jadi berkembangnya itu di istana, itu ilmu-ilmu itu dan filsafat itu. Ilmu-ilmu lain ada, cuman ya yang ini ada yang di istana dan ada yang di luar. Yang kebanyakan yang di luar yang tidak memerlukan biaya tadi. Seperti tasawuf gitu, kemudian bahasa ya, ilmu-ilmu nahwu, syaraf gitu. Nah, itu berkembang di luar sehingga dikenal gurunya itu sebagai ustaz kan atau ulama. Nah, karena mercusuar dari ilmu itu adalah istana dengan benda-benda dan berbagai halnya buatan umat Islam yang ya mereka juga mengadopsi dari ilmu-ilmu sebelumnya ya, terutama Romawi gitu, Persia gitu. Nah, kemudian ketika lambang kekuasaannya itu kan istana. Jadi ketika ada peperangan atau penjarahan, jadi yang dirusak itu istana. Gitu. Dalam hal ini misalkan yang paling terkenal adalah Baghdad. Baghdad itu koleksi bukunya itu dulu lebih hebat dari Mesir kan. Nah, tapi karena istana yang diserang dan buku-buku dan karya-karya produk ilmu pengetahuan itu ada di istana, maka ambruklah umat Islam itu dengan serangan dari Hulagu Khan 1258 itu sehingga ya ilmu pengetahuan memang mengalami hambatan di dunia Islam ya perkembangannya. Yang berkembang itu adalah yang di luar istana seperti ilmu-ilmu agama dan tasawuf. Makanya kemudian tasawuf itu tidak ada keterputusan di dunia Islam, terutama di dunia Sunni gitu. Kalau di dunia Syiah konon karena tidak begitu rusak dan kemudian setelah penyerangan itu juga ada kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Safawi gitu. Jadi ilmu filsafat itu masih ada gitu. Jadi ada serangan dari luar dan dari dalam ya tidak bisa bertahan ya untuk ilmu sains dan filsafat gitu karena terlalu tertumpu di istana. Itu misalkan tentang hambatannya ya. Demikian sehingga ketika ini ya ilmu perang itu termasuk sains ya, itu termasuk misalkan ketika Perang Dunia Kedua itu peperangannya juga diantaranya peperangan sains antara pihak Jerman dan pihak sekutu, terutama Amerika, dan kemenangan Amerika dan kawan-kawannya ya, pihak sekutu itu terhadap Jepang dan Jerman adalah kemenangan sains, yaitu ditemukannya bom atom gitu. Nah, maka ketika umat Islam lemah di kerajaan-kerajaan tadi dan umat yang lain ya, yaitu Barat itu mendapatkan banyak amunisi, terutama ilmu dan teknik perang dan bahan perang ya, termasuk disebut bahan peledak ya, gunpowder itu ya, bubuk mesiu, maka mereka dengan gampang menguasai daerah-daerah Islam.
Sehingga setelah keterpurukan yang tadi itu kemudian ya disambungkan dengan perpecahan-perpecahan dan kemudian adanya ekspansi dari dunia barat. Itu menjadikan ilmu di dunia Islam menjadi terpojok di lembaga-lembaga kayak pesantren gitulah, madrasah-madrasah yang terpencil dari ibu kota gitu. Nah, itu diantaranya sehingga bangkitnya lagi memang susah. Yang muncul sekarang yaitu islamisasi ilmu pengetahuan, misalkan dari Razi Al-Faruqi di Amerika, kemudian ya di Malaysia ada Nakib Alatas gitu, di sini ada Kunto Wijoyo, walaupun ya Pak Kunto ini belum banyak diterjemahkan secara programatik ya oleh orang Indonesia. Kalau di Malaysia jadinya ada ISTEK ya kan, lembaga untuk yang seperti pemikiran filsafat Islam itu kan. Nah, kemudian di ini ada Triple IT di Malaysia, juga ada IIUM di Pakistan, IIUP ya, Universitas Islam Internasional. Itu diantara kebangkitan ilmu di dunia Islam. Nah, di Indonesia akan ada di Depok katanya ya. Yang jelas itu lembaga universitas adalah lembaga pengetahuan ya, lembaga riset juga gitu.